Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diki Rahmatullah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Izinkan saya untuk berbicara di sini mengenai tentang inovasi pendidikan di Indonesia pada masa pandemi dan di era globalisasi ini. Sebelum memasuki lebih dalam tentang inovasi pendidikan, kita harus mengetahui apa kata arti inovasi pendidikan tersebut. Yang telah saya kutip dan telah saya catat dari arti kata inovasi atau reka baru ialah, apa inovasi itu? Inovasi adalah sebuah gagasan baru, ide-ide baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk dan proses serta jasa. Itu inovasi dalam arti kata umum atau dalam artian global. Adapun arti kata pendidikan ialah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya melalui apa saja? Pertama, dapat melalui pengajaran. Kedua, dapat melalui pelatihan. Dan yang ketiga, dapat melalui penelitian. Itulah yang disebut pendidikan. Jadi inovasi itu gagasan atau ide baru, dan pendidikan itu ialah pengetahuan atau keterampilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan ialah suatu ide atau metode yang dirasakan sebagai hal yang baru dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi ada ide atau gagasan baru untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Setiap pendidikan pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Adapun pendidikan sangat luas dibicarakannya. Ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Dan inovasi pendidikan di Indonesia ini perlu dikembangkan. Dari mana saja yang perlu dikembangkan? Dari seluruh aspeknya, dari seluruh aspek-aspek manapun perlu dikembangkan, baik dari sistem pendidikan ataupun dari sarana prasarana dan metode pembelajaran. Tiga ini yang harus dikembangkan inovasinya dalam dunia pendidikan Indonesia. Tujuannya apa adanya inovasi pendidikan di Indonesia ini? Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana prasarana serta peserta didik sebanyak-banyaknya, dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan. Dengan cara apa? Dengan tenaga, uang, alat, ataupun waktu. Jadi inovasi pendidikan ini perlu dikembangkan di Indonesia, dan perlu yang kita ketahui karena makin naiknya tahun atau makin dari zaman ke zaman, setiap metode pembelajaran ataupun secara lainnya makin berubah, dengan sebab karena era globalisasi yang terus menjangkit pada masa ke masa. Nah, adanya inovasi pendidikan di Indonesia ini perlu kita kembangkan agar kita dapat memudahkan dengan segala cara untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia ini. Dan inovasi pendidikan yang saya ambil dan saya pikirkan di Indonesia ini, karena dengan masa pandemi COVID-19 dan era globalisasi ini, saya mengambil pembaharuan atau inovasi pendidikan di Indonesia pada beberapa aspek. Akan tetapi saya hanya mendorong pada sistem pembelajaran pendidikan di Indonesia. Yang pertama, saya menegaskan inovasi pendidikan di Indonesia ini
tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, jadi dapat dipertegas tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan syarat melakukan ganjil genap. Apa ganjil genap tersebut? Jadi kan pada 1 minggu terdapat 7 hari. Adapun yang digunakan sekolah dalam melaksanakan hari-hari pembelajaran ialah dari hari Senin sampai hari Sabtu, hanya 6 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, cuma 6 hari. Jadi di 6 hari ini dapat melaksanakan ganjil genap. Semisal pada hari Senin itu melakukan sekolah tatap muka dengan nomor urut absen ganjil. Nah, hari Senin ganjil, Selasa genap, Rabu ganjil, Kamis genap, Jumat ganjil, Sabtu genap. Jadi pada 6 hari ini ditekankan pada hari Senin itu di nomor urut absen yang ganjil, dan dia pada hari Selasa melakukan pembelajaran online. Jadi offline online, offline online, offline online, dan sebaliknya. Adapun yang genap juga begitu. Pada hari Selasa dia melakukan pembelajaran tatap muka atau offline, berarti dia pada hari Senin melakukan pembelajaran dengan cara online atau sistem daring yang disebut pada sistem ini hybrid. Akan tetapi pembelajaran di Indonesia ini belum merata luas pada pembelajaran hybrid ini. Jadi pembelajaran daring luring belum luas atau belum diterapkan, hanya baru beberapa tempat dan wilayah saja. Yang itu juga karena pelosok. Belum di tempat-tempat kota-kota seperti DKI belum melaksanakannya, seperti kota-kota lainnya. Nah, ini yang perlu ditekankan pada inovasi pendidikan ini. Karena kenapa perlu ditekankan melaksanakan pembelajaran tatap muka? Sebab murid akan malas jika pembelajaran hanya online saja. Banyak kok orang tua yang mengisi pembelajaran online tersebut, bukan anak muridnya, malah orang tuanya yang mengisi pembelajarannya. Jadi orang tua yang belajar, bukan si murid yang belajar. Si murid malah bermain game, malah males-malesan, tidur, dan lain sebagainya. Jadi tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan sistem ganjil genap untuk ditekankan di Indonesia ini. Sebab jika tidak ditekankan, akan terasa generasi-generasi selanjutnya akan banyak generasi-generasi selanjutnya, generasi-generasi emas kita bukannya menjadi generasi emas, akan tetapi menjadi generasi pembodohan. Karena kurang tegasnya untuk membelajarkan tatap muka di negara Indonesia ini. Jadi pembelajaran tatap muka ganjil genap tersebut, misalkan dalam satu kelas itu terdapat 30 orang. Nah, 30 orang itu dibagi 2. Jadi 15 orang, tidak semuanya dimasukkan. Jadi kenapa 15 orang? Berarti hari Senin 15 orang, Selasa 15 orang. Dengan sistem tadi, ganjil genap, ganjil genap. Sampai hari Sabtu dan Minggu biasa libur. Dan yang kedua, bagaimana cara menerobosnya agar penyebaran COVID-19 ini tidak banyak, akan tetapi tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka, yakni tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, dan adapun ada kerumunan yang banyak di sekolah seperti adanya di kantin, harusnya yang ditutup dulu sebab dapat menyebabkan kerumunan. Ya, jadi anak-anak, siswa atau murid membawa makanan atau minuman dari rumah masing-masing. Dan pembelajaran ganjil genap ini atau pembelajaran tatap muka ini tidak full. Misalkan yang biasanya dari jam 7 sampai jam 4, berarti kita bisa kurangi jamnya dari jam 7 hanya sampai jam 2, ataupun dari jam 7 yang biasanya sampai jam ba'da zuhur kita dapat kurangi, berarti jam 7 hanya nyampe jam 11, biar terdapat
ada pembelajaran tatap muka, ada dari masing-masing murid kewajiban untuk sekolah. Jadi ada tanggung jawab dari murid tersebut untuk melaksanakan kewajiban sekolah. Dan yang kedua, tetap melaksanakan ujian tengah semester atau ujian akhir semester secara offline. Jadi ujian-ujian ini secara offline, tidak online. Sebab tidak efektif dari pembelajarannya saja jika online tidak efektif, apalagi ujiannya. Ujiannya malah makin tidak efektif. Banyak murid-murid yang melakukan kecurangan ketika melaksanakan ujian secara online, baik ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Bukan muridnya yang melaksanakan ujian, akan tetapi dibantu dengan orang tuanya. Jadi kita tidak tahu standarnya si murid dengan nilainya seberapa. Jadi semua murid rata-rata pintar. Yang saya sudah ketahui karena ibu saya seorang guru, saya ketika melihat nilai anak-anak si murid ketika ujian akhir semester atau yang sekarang disebutnya PAT. Nah, yang pada saat ini nilainya sangat tinggi-tinggi. Nilainya dengan rata-rata 8, 9, 8, 9. Nah, jadi bukannya berburuk sangka, jadi mengantisipasi si murid melakukan kecurangan entah dari orang sekitar ataupun melihat buku dan lain sebagainya. Jadi inovasi pendidikan yang harus diterapkan atau ditekankan pada masa era pandemi ini tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka secara online dan offline pada masa era pandemi ini, dan melaksanakan ujian tengah semester dan akhir semester secara offline agar meminimalisir kecurangan. Dua ini saja yang perlu ditekankan dari inovasi pendidikan yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.